hari ini saya akan bercerita bagaimana saya dan suami saya bertemu. Sebenarnya tidak ada cerita yang sangat-sangat menarik di balik pernikahan karena sebelum kami menikah itu kita tidak pacaran. Jadi itu ceritanya kita berdua. Jadi ceritanya saya dengan suami saya bertemu di salah satu website yang disarankan oleh teman saya. Terus 2 minggu setelah chat-chatan di website itu, 2 minggu setelahnya si Ivan bilang kalau dia mau bukan pacaran, dia mau kenal lebih serius. Oke. Jadi kita 2 minggu setelahnya kita berteman, tapi teman dalam kategori serius. 5 bulan setelahnya Ivan datang di Indonesia, di Manado. Tepatnya itu bulan bulan Oktober Ivan datang di Manado untuk pertama kalinya. Jadi pas bulan Oktober itu, pas Ivan datang di Manado itu kita langsung tunangan. Pokoknya pertama kali Ivan sampai Manado langsung tunangan. Nah ini unik. Jadi karena saya juga belum yakin dengan si Ivan ini 100%. Jadi Ivan baking kertas, dimana dia pertama dia tulis dulu apa yang dia mau sampaikan kepada orang tua saya. Kemudian dia translate ke dalam bahasa Indonesia karena jujur orang tua saya tidak ngerti bahasa Inggris. Jadi kalau Ivan bicara dalam bahasa Inggris sama saja bohong, karena siapa yang mengerti? Mungkin ya kalau saya mengerti, tapi kalau orang tua apalagi saudara saya kan ya tidak mengerti lah ya. Kemudian Ivan bawa itu Ivan bawa itu kertas itu dia sebenarnya hafal, cuma dia sedikit ndak yakin kalau dia tanpa teks. Jadi dia baca sama orang baca Pancasila, dia baca itu tertatih. Dan waktu itu lucu sekali karena waktu itu kan Ivan dia kan bule toh, jadi ya namanya orang di kampung, semua saudara itu datang ke rumah kita dan pokoknya biasalah kalau orang Indonesia kan pasti makan-makan toh. Jadi saya bilang ke orang tua saya bahwa Ivan mau serius dan Ivan mau tunangan sebelum dia pulang lagi ke Belanda. Waktu itu mama bapak saya yang ini serius atau badusta atau baku sedu artinya bercanda ya. Terus saya bilang ya serius lah. Terus mama saya bilang, Ngana kan belum kelar sekolah biomu, kok semua cepat-cepat. Nah ini belum pokoknya sebelum Ivan baca teks itu, jadi saudara-saudara saya itu jadi om saya, tante-tante saya yang dekat-dekat ya, yang tinggal di kampung saja, bukan yang di luar. Jadi hanya kakak beradik dari papa saya juga mama saya, dan itu tidak semua. Sekali lagi hanya yang tinggal di kampung. Oke. Itu om saya yang dari keluarga bapak saya, dia di depan pintu. Dia pokoknya semua orang yang di situ duduk tenang. Pokoknya semua orang yang di situ habis makan duduk tenang kan Ivan mau bilang sesuatu kepada orang tua saya, juga kepada kepada keluarga saya juga sih. Dan waktu itu saya lucu, om saya duduk seperti mau mendengarkan firman. Pokoknya sama orang mau ibadah sayang. Semua tenang dan Ivan sendiri yang baca itu teks, yang dimana dia bilang dia mau serius dengan saya, dia mau pokoknya mau memiliki hubungan yang lebih bukan cuma sekedar pacaran atau apalah. Terus dia janji mau ini dan itu, pokoknya serius lah. Baru
om-om tante-tante saya, mereka itu melihat apa yang dilakukan Ivan, apa ya, mungkin terkesan apa, Ivan gentleman karena dia mau serius, dia apa, berani untuk apa, menyatakan kepada keluarga di depan keluarga besar saya. Jadi a point plus buat si Ivan. Kemudian satu minggu setelah Ivan sampai di Manado, kita langsung tunangan. Jadi kita tunangan itu pas dengan ulang tahun pernikahan orang tua saya. Nah, ada juga drama lain. Pokoknya cerita ini kita lompat-lompat ya, pokoknya maju mundur cantik. Apa yang saya ingat itu yang saya mau bilang. Nah, pas Ivan datang di Indonesia waktu itu, jadi sebelum dia ke rumah saya, jadi sebelum kita tunangan, pas dia sampai itu di Manado, waktu itu kan saya masih kuliah. Jadi saya tinggal di Tondano dan harus ke Manado, ke bandaranya. Saya sebenarnya sudah bilang kepada teman saya, ada teman saya, Jov, bahwa saya akan ke Manado dan minta tolong untuk Jov antarkan saya ke bandara sekalian juga jemput si Ivan. Sudah Jov, oh iya siap. Masalahnya pada hari itu hujan sayang, hujan terus waktu itu masih ada bukan mata kuliah, saya harus bertemu dengan dosen karena waktu itu saat skripsi, jadi harus perbaiki kesalahan-kesalahan. Rencana yang sudah disusun itu buyar ambiar karena itu hujan dan dosen mendadak suruh bertemu. Dan jalan satu-satunya waktu itu saya minta tolong ke ibu kos, memang dada ontak sayang. Saya pokoknya waktu itu saya minta tolong kepada ibu kos saya, ibu kos muda, karena di tempat kos waktu itu ada ibu kos yang tua, yaitu mama dari ibu kos yang muda, dan saya minta tolong ke ibu kos yang muda karena mereka memiliki mobil. Tante Fem dan Om Don, kalau Tante Fem dan Om Don menonton video ini, thank you so much. Saya bilang waktu itu, oh Tante Fem itu kalau sampai di Manado itu biasanya berapa gitu. Jadi saya bilang cuman drop di di bandara, jadi drop di bandara. Sudah habis itu Tante Fem langsung, oh iyo boleh, baik sekali, pokoknya thank you so much Tante Fem dan Om Don, thank you, itu dorang baik sekali. Jadi untung baik Om Don mau dan oke, capcus. Sudah itu kan Ivan landing jam 4 dan itu kita setengah 4 itu terjebak macet, hujan, pokoknya aduh. Kalau anak-anak kos, anak-anak yang di Tondano mau ke Manado itu, yang tempat macet paling unik, paling seru itu di Pineleng situ. Pokoknya di situ tempat paling kalau dia so macet sudah sayang. Boleh mau tidur, boleh bangun, semua boleh. Karena itu lama sekali. Dan Ivan sampai di bandara, pokoknya landing tuh Ivan. Baru Ivan telepon. Waktu itu dia bilang, hey, Anda di mana? Karena dia mungkin berpikir, apakah saya serius atau bagaimana doe. Dan Ivan video call, dia memastikan kalau saya betul-betul jemput dia. Terus saya bilang saya terjebak macet karena juga hujan, jadi minta maaf, 1000 maaf, terlambat. Terus dia bilang, oh enggak apa-apa, yang penting Ngana kesini. Kita bilang, oh tenang saja Ngana, tunggu di situ, tetap kita mau pergi sayang. Karena mendadak terlambat terus Ivan lama tunggu di bandara, jadi sudah itu semua buyar, nak terpikirkan lagi. Terus DP slack lagi pas sampai di bandara. Ivan kan duduk di Starbucks. Nah, ini kamera ini dia buram-buram ya. Saya kalau bicara itu memang seperti kereta api. Saya tidak tahu itu natural. Jadi Anda simak saja. Terus lanjut. Terus pas sampai di bandara, kan di situ banyak bule toh. Di situ banyak bule karena hujan ya, masih gerimis. Mungkin bule-bule itu menunggu menunggu taksi atau menunggu apa, tidak tahu lah. Pokoknya mereka menunggu di situ. Nah, itu kan bule kadang-kadang penampakan mereka kalau sekilas info, sekilas penglihatan itu sama. Jadi saya coba telepon, terus tanya,
ngana di mana ini, terus coba ngana berdiri sedikit supaya kita tahu ini ngana dang. Terus dia bilang, oh dia di Starbucks, pas depan Starbucks dia lagi merokok. Waktu itu Ivan masih merokok, jadi dia bilang saya lagi merokok di luar. Terus saya bilang ini saya juga sudah mau sampai waktu itu saya sudah sampai di bandara. Terus banyak terus pas saya lihat Ivan itu berdiri, Tuhanku, dia di situ ternyata ada salah satu dosen yang saya kenal dan saya tidak enak hati, atau pokoknya waktu itu saya, kenapa dia duduk di situ, astaga naga. Pas lihat itu di samping Ivan itu ada dosen yang saya kenal dan dosen juga itu kenal dengan saya. Jadi nanti ini dosen berpikir positif atau negatif itu dalam pikiran saya. Kalau positif oke, kalau negatif ya toh. Terus saya bilang, Om Don lagi minta tolong. So sampai baru Om Don bilang, itu bapak kos saya bilang, bapak kos bilang, Elvi sudah turun itu yang pacar tunggu di situ. Baru kita bilang, Tuhan Om Don, bukan apa sih maksudnya. Dia berdiri ada di dekat yang dosen itu, di dekat dosen. Dia Om John keluar baru ambil itu koper. Terus si Ivan yang saya keluarkan kepala dan tangan saya lambaikan. Baru Ivan langsung oke. Ivan bilang dia bilang oke. Cuma muka Ivan waktu itu dia yang oh my god, seperti ini kah kesan pesan dan kesan pertama. Cuma ya keadaan yang membuat itu terjadi. Itu tidak pokoknya lain daripada yang lain. Kan biasanya pasangan yang kalau baru pertama kali bertemu, atau biasa yang kita lihat di video-video orang yang pertama kali bertemu itu, apalagi dengan bule, pasti ada adegan di mana berpelukan lah, foto-foto lah, pokoknya sesuatu yang wow atau sesuatu yang pokoknya berkesan itu pasti terjadi. Cuma di antara kita sudah dari awal tidak ada yang namanya keromantisan, sudah dari awal. Jadi kita pokoknya orang itu soalnya nggak pacaran baru kesan pertama itu serba cuek. Dan setelah itu Ivan masih berdiri, saking Ivan mungkin Ivan berpikir apakah ini yang dinamakan takdir. Terus saya langsung bilang ke Ivan, hey come in. Terus dia yang oke. Itu kan kopernya besar toh, jadi dia Om Don ambil bawa yang kecil, baru Ivan Om Don yang bawa yang koper kecil atau koper, pokoknya Om Don bantu dia bawa koper. Dia langsung masuk. Terus saya keki saudaraku, maksudnya saya sendiri ini mau bilang apa, mau tanya apa. Pokoknya kita perasaan Ninta mau bilang apa, karena terlambat. Terus nggak sempat rencana awal itu gagal semua. Terus pokoknya nggak ada yang terjadi, nggak ada yang romantis, nggak ada yang bagus-bagusnya di kesan pertama. Terus Ivan yang langsung bilang begini, pas di dalam mobil Ivan bilang, tidak mau bertanya sesuatu tentang perjalanan saya. Terus saya, ya sudah, bagaimana perjalanan Anda, bagaimana di pesawat, selama perjalanan apa yang Anda lakukan, terus apakah makanan enak, pokoknya basa-basi yang tidak penting. Saking kaku, lupa apa yang harus mau dibilang dan tidak tahu apa yang harus diperbuat, sampai lupa ini mau ke mana. Terus Om Don tanya, Elvi orang mau ke mana? Terus saya bilang, Om Don kita ke salah satu apartemen di Manado, mau antar si Ivan, baru kita bawa dulu ini koper-koper, baru itu kita jalan cari makan kayak di mana gitu. Baru Om Donnya oke. Jadi Om Don sama Tante Femi itu the best. Ibu kos sama Pak kos paling the best. Setelah kita jemput si Ivan, bawa dia di apartemen, terus cari makan. Nah itu dia datang jadi seperti yang sudah saya bilang di awal video, itu 5 bulan setelah kita memutuskan untuk menjalin hubungan yang serius. Dan dia datang di Indonesia, jadi kita tidak pacaran pure, tidak ada yang namanya pacaran. Pas Ivan kembali ke Belanda, saya melanjutkan skripsi karena tanggung ya kalau tidak diselesaikan. Mama saya juga manti-wanti, pokoknya nggak apa-apa serius, cuma skripsi pendidikan itu harus selesai.
Januari saya ujian kompre, dan Maret wisuda. Awal Maret saya wisuda, Ivan datang lagi. Nah, kedatangan Ivan kedua itu membicarakan untuk kita menikah, jadi lebih serius, ke tahap yang lebih serius lagi. Ivan bilang, oh dia mau menikah tahun ini. Waktu dia bilang mau menikah, memang sih pas waktu tunangan, mama saya sudah tahu, oh, ini akan ke jenjang yang lebih serius. Nah, cuma mungkin dari pemikiran mama saya yang enggak secepat itu. Pas saya wisuda terus Ivan bilang tahun itu juga mau menikah, mama saya yang oh oke. Mama saya juga enggak dia, kalau mama saya itu dia yang penting saya enjoy, yang penting saya senang, dia juga ikut senang. Pas selesai wisuda itu saya ke Jakarta untuk mengurus kepentingan dokumen-dokumen, pokoknya dokumen menikah, dokumen Ivan untuk menikah di Indonesia, legalitas segala sesuatu. Pengurusan dokumen itu murni saya yang urus, tidak ada tangan ke berapa, ke 3 ke 10, enggak ada. Dan itu bulan Juni pengurusan dokumen sampai saya pengurusan dokumen juga ujian, bukan paspor, visa dan lain-lain sebagainya, juga izin Ivan untuk WNA untuk menikah di Indonesia, itu saya urus di kedutaan semuanya itu, dan selesai bulan September akhir. Jadi saya langsung pulang ke Manado, juga Ivan dari Belanda ke Manado dengan bapaknya, dan kita menikah di tanggal 26 Oktober 2019. Jadi singkat, pokoknya saya itu menikah dengan Ivan tanpa melalui hubungan yang panjang, berbelit-belit, berakar-akar, belok-belok, segala macam tete bengek, nyanda sayang, nyanda. Karena kita saya itu sudah trauma dengan hubungan yang panjang. Karena menurut saya kalau hubungan yang panjang itu belum tentu juga jodoh, karena saya memiliki pengalaman yang melelahkan tentang hubungan yang panjang. Jadi awal-awal itu saya bilang ke Ivan, saya tidak mau memiliki hubungan yang berbelit-belit, saya mau serius dan tidak mau yang berlama-lama, sayang. Kalau berlama-lama, contoh 5 tahun, 7 tahun dan lain-lain, dan 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun dan seterusnya, itu kok ibarat kita kredit motor atau mobil sudah lunas, sayang. Yang paling menyesakkan dada itu sudah lama pacaran, ternyata tidak jodoh. Nah, itu bahaya. Jadi saya menghindari akan hal-hal itu. Dan Ivan oke saja, dia bilang iya oke, enggak apa-apa, dia juga serius mencari mau menjalani hubungan dengan serius. Dan kita menikah itu dari awal kenal itu sampai menikah itu cuma 1 tahun, jedahnya 1 tahun. Jadi kenal bulan Mei, Ivan datang untuk pertama kali di Indonesia bulan Oktober, jadi ada sekitar 5 bulan dia datang di Indonesia pertama kali. Habis itu dia balik lagi ke Belanda, terus kedua kalinya datang di Indonesia bulan Maret untuk wisuda saya. Kemudian dia pulang lagi, terus balik lagi setelah saya balik lagi ke Indonesia. Jadi dia 3 kali datang ke Indonesia. Ketiga kalinya yang terakhir kali itu waktu kita menikah. Kemudian Ivan balik lagi, Ivan pulang lagi ke Belanda, cuma belum dengan saya karena saya masih menunggu legalisir dari Kementerian Kementerian Luar Negeri untuk akte nikah. Akte nikahnya saya itu harus stempel oleh Kemenlu untuk mengesahkan atau apalah, pokoknya harus dilegalisir di Kemenlu baru bisa bawa di sini di sini bilang Kemente untuk registrasi pernikahan kita. Saya ke Belanda itu bulan Desember, bulan Desember, lupa pertengahan atau akhir, pokoknya bulan Desember itu saya ke Belanda. Jadi tidak sama-sama ya, kita perjalanannya tidak sama-sama. Ivan ke Belanda itu sendiri, saya ke Belanda juga itu sendiri-sendiri. Jalan hidup sendiri-sendiri ya coy. Yang pada intinya kita bertemu di sini, oke? Tidak perlu berdua-duaan, bergandeng-gandengan. Yang penting tujuan dan intinya satu, kita bersama.
Untuk kalian yang di luar sana, tidak untuk ditiru ya. Ini saya cuman share saja tentang bagaimana saya bertemu dengan suami saya sampai menikah. Jadi kenapa saya cerita sampai kita menikah? Karena saya dan Ivan itu tidak pacaran dan tidak banyak cerita di balik hubungan kita sampai kita menikah. Jadi ya sudah sekalian saja, biar endul. Nah, untuk kalian di luar sana, kalau kalian ingin mencari pasangan, lebih baik mengenali dulu sifat karakter masing-masing. Ya kan, kebanyakan kalau tidak mengenal, tidak tahu latar belakang ataupun sifat satu sama lain, kadang-kadang itu menghasilkan drama-drama yang tidak diinginkan dalam pernikahan. Cuma saya dan Ivan itu memang ada sih, kalau drama dalam rumah tangga adalah, cuman bukan yang wadidau-dau-dau yang terlalu yang terlalu heboh-heboh. Jadi untuk teman-teman atau cewek-cewek yang di luar sana yang sedang dalam proses atau dalam hubungan dengan bule sukses, dan yang sedang mencari juga sukses, karena tidak semua bule itu sama. Mungkin yang saya dapatkan kebetulan adalah baik. Kalau di luar sana mungkin ada banyak yang belum tentu baik. Saran saya yaitu dia, kenalilah lebih dekat, lebih dalam. Tapi balik lagi ya, itu tergantung dari masing-masing kita. Dari masing-masing, kan setiap orang punya cerita punya cerita masing-masing dan berbeda, tidak sama. Kalau kita ambil contoh yang baik dari cerita orang lain, bolehlah, ya kan? Cuma dalam kehidupan atau dalam apa yang kita lakukan, usahakan harus berbeda, harus lebih baik lagi. Oke, nggak usah lama-lama, karena kalau lama-lama itu orang pasti ngonipi koto lagi semua habis kalau terlalu panjang, terlalu lama, terlalu berbelit-belit. Sampai di sini cerita saya dengan si Ivan. Thank you so much yang Sobat Uni, yang meluangkan waktu, tenaga, dan kesempatan, juga kuota. Thank you so much. Semoga hari-hari kalian berbahagia dan enjoy dengan cerita saya. Kalau cerita ini membosankan, cerita ini tidak bermanfaat, skip saja. Oke, stay safe semuanya dan God bless you. Bye-bye.